Halo teman-teman, selamat datang di channel Bob Ari. Ini video pertama saya. Di sini saya ingin menceritakan alur sebuah cerita yang berjudul The Last Witch Hunter yang dirilis tahun 2015. Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya teman-teman like and subscribe video saya dan nyalakan lonceng di sudut kanan atas. Mari kita mulai videonya. Di awal film kita diperlihatkan pemandangan gurun es dan seorang bapak-bapak membawa tongkat. Bapak ini kita sebutkan saja namanya Tom Ayem. Tom Ayem dan teman-temannya adalah pembasmi penyihir. Mereka melihat pohon besar dan mereka masuk. Bapak satu ini kita panggil saja Bapak Anton. Sesampainya mereka di dalam, mereka menemukan sang ratu penyihir yang sangat menyeramkan. Setelah bertemu penyihir, anak buah Tom Ayem ada yang kesurupan, dan anak buahnya sang penyihir membabi buta anak buahnya Tom Ayem. Setelah itu, Tom Ayem mencari ratu penyihir sendirian. Tanpa disadari, ratu penyihir sudah menjadi anak kecil anaknya sang Tom Ayem. Tanpa disadari, Tom Ayem ditendang ratu dari belakang dan masuk ke dalam lubang kematian. Begitu cepat ratu menyusul dan langsung menyiksa Tom Ayem di bawah. Tom Ayem yang langsung melihat tumpahan minyak waktu itu langsung membakar tumpahan minyak itu dan mengenai sang ratu penyihir. Tanpa pikir panjang, Tom Ayem langsung menikam dada sang penyihir. Seketika penyihir murka dan langsung mengutuk Tom Ayem. Sang penyihir berkata hidup Tom Ayem tidak akan pernah bisa tenang dan Tom Ayem tidak akan pernah bisa mati selama hidupnya. Scene berpindah ke 800 tahun mendatang, di mana Tom Ayem sudah botak dan sudah tidak berjenggot lagi. Dia sedang menaiki pesawat terbang, di mana pesawat itu mengalami cuaca ekstrim dan dia mencari apa penyebabnya. Semuanya ternyata penyebabnya adalah sihir. Di scene lain kita melihat ada seorang kakek, yaitu teman lamanya Tom Ayem, dan dia menunggu Tom Ayem. Ternyata Tom Ayem sudah di rumah. Mereka minum dan ngobrol dan Tom Ayem melihat jendela. Ternyata kota yang 800 tahun lalu sudah banyak berubah. Di scene lain kita bisa lihat ada sebuah anak muda, kita panggil saja namanya Kelvin. Dia ingin sekali menguasai ilmu sihir sehingga dia ingin mengikuti Tom Ayem. Setelah bertemu, Tom Ayem mengajak Kelvin ke rumah teman lamanya. Sesampainya di rumah teman lamanya, ternyata teman lamanya sudah tidak ada. Dan Tom Ayem bilang di rumah ini tidak ada sihir. Ternyata ditelusuri ada seekor lalat, dan ternyata lalat itu adalah sihir dari seseorang. Tanpa pikir panjang, Tom Ayem mengajak Kelvin menemui temannya yang mengendalikan elemen kupu-kupu. Sesampainya di sana, mereka dihidangi dengan belatung yang mantap. Scene berpindah kepada anak kecil, di mana anak kecil itu menemukan pohon permen yang begitu indah. Tanpa disadari, ternyata itu ilmu dari sang Anton. Tidak lama kemudian, Tom Ayem datang dan memanggil anak kecil itu. Dan anak kecil itu pun terkejut, ternyata pohon permen yang mewah tadi ternyata sudah membusuk. Tom Ayem pun bergegas masuk. Ternyata Tom Ayem menemukan seorang anak kecil. Ternyata anak kecil itu adalah jelmaan dari anggotanya si Anton. Kita sebut saja namanya Jack. Tom Ayem pun membawa Jack ke dalam penjara kesunyian. Tak lama kemudian Jack dimasukkan ke dalam penjara kesunyian. Tom Ayem yang menemukan seekor lalat di leher penjaga penjara langsung menemui teman lamanya. Ternyata teman lamanya kena kutukan. Tanpa pikir panjang, Tom Ayem langsung menemui seseorang. Kita sebut saja namanya Lydia. Tom Ayem minta ke Lydia supaya dibuatkan pil kenangan mimpi. Setelah negosiasi, akhirnya Tom Ayem dibuatkan pil kenangan mimpi. Scene balik ke masa lalu 800 tahun lalu, yang dimana Tom Ayem sedikit mengingat kejadian 800 tahun lalu. Tanpa disadari, Anton ternyata sudah ada di bar dan memborgol Tom Ayem. Perkelahian pun tak terelakkan, Tom Ayem dan Anton langsung baku hantam dan Anton pun pergi. Di rumah, Lydia mengalami halusinasi, seakan-akan kejadian itu nyata, dan ternyata hanyalah mimpi. Lydia yang gak tenang dengan kejadian itu langsung menemui Tom Ayem dan Kelvin. Dia ingin membantu Tom Ayem mengingat semua masa lalunya. Dan dia menemui teman kerjanya di rumah. Ternyata tanpa disayangkan, teman kerjanya sudah tewas dibantai Anton. Lydia pun merasa bersalah dan Tom Ayem yang merasa kasihan langsung memeluk Lydia. Singkat cerita, mereka pun menemui nenek-nenek yang mempunyai tumbuhan kenangan mimpi. Tanpa disayangkan, nenek itu malah berkhianat.
Di scene lain kita diperlihatkan teman Tom Ayem bertemu Anton, dan kita juga diperlihatkan Lydia dan Tom Ayem sedang putus asa. Tapi dengan rasa percaya diri, Lydia memegang hati Tom Ayem dan terjadilah kenangan mimpi. Scene berbalik lagi ke 800 tahun yang lalu. Disinilah semuanya terungkap. Ternyata Anton yang dulu temannya Tom Ayem berkhianat. Jantung Ratu Penyihir yang seharusnya dari dulu dihancurkan, ternyata sampai sekarang masih disimpan sama Anton. Tujuannya, Anton ingin membangkitkan Ratu Penyihir yang telah tewas di masa lalu dengan tubuh teman Tom Ayem. Tom Ayem pun bergegas mendatangi tempat Ratu Penyihir dibangkitkan. Tanpa disayangkan, ternyata Ratu Penyihir sudah bangkit kembali. Perkelahian pun tak terelakkan. Tom Ayem pun akhirnya tumbang. Teman Tom Ayem sadar juga. Tom Ayem berbincang dengan temannya, ternyata pedang yang 800 tahun disimpan akhirnya digunakan juga. Tom Ayem pun bergegas pergi bersama kedua temannya. Mereka menuju penjara kesunyian untuk menemukan Jack. Ternyata penjaga penjara kesunyian sudah tewas. Tom Ayem pun bergegas memecahkan dinding kesunyian dan menemukan Jack. Tanpa disadari, monster pengantar narapidana akhirnya marah. Siapapun yang keluar dari penjara kesunyian harus dikembalikan. Di situ pun Tom pun adu skill dengan pengantar narapidana. Akhirnya Tom Ayem pun berhasil mengalahkan pengantar narapidana. Kita diperlihatkan di mana Tom Ayem berada di luar tempat kota mati. Dia bertemu Ratu Penyihir dan Tom Ayem pun langsung menyerang Ratu Penyihir. Ternyata itu hanyalah halusinasi Tom Ayem. Tom Ayem pun lanjut berkelahi dengan Ratu Penyihir dan membakar pedang Tom Ayem. Ratu Penyihir pun kalah tanpa disayangkan. Begitu Tom Ayem ingin membunuh Ratu Penyihir, Kelvin yang dari awal ingin punya sihir malah mengkhianati Tom Ayem. Dan tiba Tom Ayem pun diserang Ratu Penyihir. Dikira Kelvin bakalan jackpot, ternyata Kelvin malah dibunuh Ratu Penyihir. Dan tiba-tiba Tom Ayem masuk ke dalam kenangan mimpi dan mendapatkan kekuatan dari pusaka yang diambilnya di pesawat lalu. Dan perkelahian pun lanjut. Tom Ayem akhirnya pun memenangkan perkelahian itu. Dan Tom Ayem mengambil jantung Ratu Penyihir dan film pun ditutup dengan obrolan Tom Ayem dengan teman lamanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini bahwasannya hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahwa pengkhianatan itu tidak pernah datang dari musuh, melainkan dari orang-orang terdekat kita. Sampai sini saja video saya, jangan lupa tunggu video saya selanjutnya.